Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi belajar kali ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Oke, next. Yang pertama adalah tentang tabung. Oke, sebelum kita menginjak jauh atau kita belajar jauh tentang materinya, kita harus tahu dulu dong tabung itu yang seperti apa. Coba kalian pikirkan terlebih dahulu, kira-kira apa sih kalian relatekan dulu diri kalian dengan bangun atau benda yang sesuai dengan yang berbentuk tabung. Yang pertama, ada kaleng susu, kaleng makanan, dan minuman. Nah, seperti yang kalian bisa lihat pada gambar yang saya gunakan di sini, ini merupakan gambar yang mewakili kaleng-kaleng makanan dan minuman. Nah, ini kan berbentuk seperti tabung yang tertutup. Lalu selanjutnya ada drum, alat musik. Pasti kalian juga familiar dengan benda ini kan. Nah, ini sebenarnya juga merupakan tabung karena bentuknya seperti tabung. Lalu ada drum penampungan air atau tandon yang biasa ada di rumah kalian. Tandon juga. Lalu ada apa lagi ya? Nah, ada pipa juga. Namun pipa di sini merupakan tabung yang tanpa alas dan tanpa tutup. Nah, di sini kan dia berlubang atau bolong. Oke. Nah, ini unsur-unsurnya. Coba kita perhatikan ke dua gambar ini. Nah, bentuk asli tabung atau bentuk utuh tabung adalah gambar 1. Nah, ketika tabung ini dibuka atau dikupas satu-satu, itu jadi seperti ini. Jadi alas, jadi kita punya 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Lingkaran 1 merupakan tutup dari tabung. Jadi lingkaran ini merupakan lingkaran sebagai penutup tabung. Lalu yang kedua, ada persegi panjang ABCD, kita sudah namai di sini ABCD, yang merupakan selimut dari tabung atau lapisan kulit dari tabung. Lalu yang terakhir ada lingkaran kedua yang merupakan alas dari tabung. Jadi penutup bawah tabung atau alas dari tabung berupa lingkaran juga. Dan lingkaran 1, lingkaran 2 memiliki ukuran yang sama. Coba bayangin ketika alasnya ukurannya besar, tapi tutupnya kecil, lah nanti gimana? Nggak bisa ketutup sempurna dong, atau sebaliknya. Jadi lingkaran 1 tutup dan alas yang merupakan lingkaran yang sama, 2 lingkaran yang sama. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan notes yang harus kita ingat-ingat sebagai catatan bahwa tabung, nah ini tabung utuh. Lalu ini ada lingkaran L1 dan L2 yang merupakan alas dan tutup. Lalu ada persegi panjang ABCD sebagai selimutnya. Nah, yang pertama daerah lingkaran 1. Lingkaran 1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R. Kalian tahu lingkaran pasti memiliki jari-jari. Nah, di sini dinamai R1 untuk jari-jari yang mewakili lingkaran 1. Lalu ada lingkaran 2, merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Lalu ada persegi panjang yang merupakan tutup tabung, yang merupakan selimut tabung. Jadi persegi panjang ABCD boleh bebas, kalian bisa menamainya X, Y, Z, A, atau bebas terserah kalian, bisa nama kalian misalnya Aldi, ALDI juga bisa. Nah, ini berperan sebagai selimut tabung atau kulit dari tabung. Lalu ada daerah, ini udah dijelasin ya. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. Nah, ini R1 dan R2 adalah merupakan jari-jari yang sama atau ukurannya sama, karena kan lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu ukurannya sama. Lalu jarak titik pusat
lingkaran 1 dan lingkaran 2 yang di titik-titik biru ini merupakan tinggi dari tabung. Kita bisa simbolkan sebagai T. Lalu AB sama dengan CD sama dengan keliling daerah lingkaran. Nah, keliling lingkaran 1 dan keliling lingkaran 2 sama, karena sudah dikatakan tadi bahwa besarnya sama. Jadi, karena ini nanti akan menutup, jadi seperti lengkungan seperti ini, jadi ada di mengitari ini. Nah, kalian tahu konsep dari keliling lingkaran adalah ini. Jadi kita menghitung tepian lingkaran ini. Itu merupakan keliling keliling daerah lingkaran tadi. Lalu AD sama dengan BC merupakan tinggi, dan yang terakhir ada permukaan tabung. Nah, ini sebagai penguat saja. Ini sebagai penguat bahwa permukaan tabung terdiri dari dua daerah, dua lingkaran dan satu persegi. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, lalu ada luas permukaan. Jadi sudah kita tahu bahwa permukaan dari tabung itu terdiri dari 3 bangun datar berdasarkan jari-jarinya. Ada 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, untuk kita tahu gimana sih lalu luas permukaan dari tabung itu gimana? Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Jadi, kalau luas permukaan berarti kan selama di sini kita punya 2 lingkaran dan 1 persegi panjang, maka setiap bangun ini memiliki luas yang berbeda-beda rumusnya ya. Jadi luas lingkaran kita bisa tulis luas lingkaran ditambah luas lingkaran, karena kita punya 2 lingkaran, ditambah luas persegi panjang. Nah, jadi luas permukaannya kita bisa gunakan rumus seperti ini. Nah, we have to make it simple. Jadi kita bisa jabarkan seperti ini. Nah, luas jaring-jaring tabung atau sama dengan luas permukaannya, karena 2 lingkaran dan 1 persegi kan unsur-unsur dari jaring-jaring tabung kan. Nah, jadi kita punya 2 luas lingkaran, jadi 2 dikali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang ABCD. Kita tahu luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Karena 2 kali jadi 2 Pi R kuadrat ditambah P dikali L atau AB sebagai panjang dan BC sebagai lebarnya. Lalu kita sederhanakan saja seperti apa yang sudah kita dapat, karena AB tadi diingat AB merupakan keliling daerah lingkaran. Jadi kita bisa tulis di sini 2 PR atau rumus dari keliling lingkaran. Lalu BC sebagai T tadi. Jadi kita dapat bahwa 2 PR dikali R ditambah T adalah rumus luas permukaan lingkaran. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Nah, tentang volume. Nah, di sini volume tabung gimana? Jadi gimana ya volume tabung itu? Apa rumusnya? Nah, kita bisa dapat dari sini. Jadi kita lihat dulu, ini merupakan sebuah prisma. Prisma volumenya apa ya? Kalian pasti udah tahu dong. Rumus dari prisma dengan alas segitiga berarti luas alas kali tinggi. Nah, karena di sini merupakan alasnya adalah adalah segitiga, maka luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, lalu dikali lagi dengan tinggi prisma. Jadi kita dapat seperti ini TP. Oke, lalu yang sebelahnya
ini prisma juga, namun alasnya persegi panjang. Jadi luas persegi panjang sama dengan P dikali L dikali tinggi prisma. Lalu yang selanjutnya ada, kalau kita lihat kayak mirip-mirip ya, tapi alasnya alasnya adalah lingkaran. Jadi luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya apa ini? Lingkaran. Lingkaran itu apa? PR kuadrat dikali tinggi. Nah, kita bisa dapat dari sini bahwa luas dari prisma dengan alasnya lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, sedangkan ini memiliki nama lain yaitu tabung. Jadi rumus volume dari tabung, volume tabung adalah, ayo coba siapa yang tahu? Coba tuliskan dulu di bukunya, nanti kita cek bersama-sama jawabannya. Nah, jadi volume dari tabung adalah PR kuadrat dikali T atau tinggi. Jadi seperti ini. Kalian bisa lihat, perhatikan jika ada yang atau step yang ketinggalan, kalian bisa kembali ke sebelumnya. Oke. Nah, untuk melatih pemahaman kalian atau kalian ingin mencoba mencari volume atau luas permukaan, kalian bisa mencoba ini. Oke. Kita bahas mungkin untuk contoh soal, kita bahas soal yang tabung hijau ini ya. Oke, untuk selanjutnya yakni kita akan membahas contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Yakni soal yang pertama ya, tadi kita sepakati. Oke, di sini diminta untuk menentukan luas permukaan dari tabung yang di bawah ini. Jadi kita punya apa di sini? Ada R atau jari-jarinya 3 cm dan tinggi tabungnya 7 cm. Nah, kita ingat rumus dari luas permukaan tabung adalah 2pi R dikali R ditambah T. Oke, kita masukkan saja apa-apa saja yang kita dapatkan dari soal ini, informasi apa saja. Ada 2pi, pi-nya kita biarkan saja. Lalu R-nya ada 3, yakni 3 cm. R-nya sama 3 juga, dan di sini tingginya 7. Lalu kita hitung 2 dikali dengan 3, 6, namun jangan lupa kita masih punya pi di sini yang masih tetap kita tuliskan sebagai pi. Lalu 3 ditambah 7 dengan 10. Oke, 6 dan 10 kita kalikan jadi 60 pi. Oke, seperti ini. Jadi luas permukaan dari tabung dengan jari-jari 3 cm dan tinggi 7 cm adalah 60 pi. Oke, untuk soal latihan yang lain, yang kotak pink dan biru, yang ketiga ini kalian bisa kerjakan sendiri sebagai latihan. Jika ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin untuk durasi video kali ini kita cukupkan sampai tabung dulu ya. Untuk kerucut di part 2. Jadi video ini part 2 untuk luas kerucut, dan kita lanjutkan untuk luas pola. Oke, terima kasih untuk sesi pembelajaran hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih.
Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.